Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam acara Biola Bina Online Aja yang diselenggarakan oleh GKI Maulana Yusuf Bandung. Tema kita pada sore hari ini, Tanah Liat di Tangan Penjunan. Mari kita simak terlebih dahulu pujian berikut ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu kita semua dalam kondisi sehat-sehat dan baik-baik semuanya.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kasih setia dan pemeliharaan-Mu atas kami, juga penyertaan-Mu sejak pagi hingga saat ini. Tolong setiap kami untuk boleh memahami kebenaran firman-Mu, dan dengan pertolongan Roh Kudus mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Renungan pada sore hari ini saya ambil dari Yesaya 64 ayat 8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ini adalah pengakuan Yesaya yang mewakili seluruh umat Allah yang mengakui dan menyadari bahwa kita adalah tanah liat yang bisa dibentuk oleh Sang Penjunan menurut kehendak dan rencana Allah. Sekitar 1 abad kemudian, Yeremia juga menegaskan kembali. Di dalam Yeremia pasal 18 ayat 1-6, Tuhan menyuruh Yeremia ke rumah tukang periuk. Yeremia memperhatikan proses pembuatan bejana oleh tukang periuk. Firman Tuhan pada Yeremia di pasal 18 ayat 6, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ayat-ayat tersebut mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa hidup kita sebagai umat Allah seperti tanah liat di tangan Penjunan. Mungkin kita pernah menyaksikan proses pembuatan gerabah atau perabotan yang terbuat dari tanah liat oleh Penjunan. Tanah liat yang diambil si Penjunan biasanya teksturnya masih kurang pas. Jika terlalu keras, tanah tersebut akan diberi air. Biasanya juga masih ada kerikil atau benda-benda yang bisa mengganggu proses pembentukan. Maka benda atau kerikil-kerikil tersebut akan disingkirkan. Tanah liat tersebut akan diinjak-injak, dibanting-banting, sampai Penjunan mendapatkan tekstur sesuai dengan yang diinginkan. Tanah liat tersebut akan masuk dalam pelarikan atau alat putar dengan ditekan-tekan, dibentuk sesuai dengan maksud dan tujuan si Penjunan. Jika ada bagian yang masih terlalu tebal, akan dipipihkan, atau sebaliknya, jika ada yang terlalu menonjol maka akan dikikis, bisa juga digores, dipahat sampai si Penjunan mendapatkan bentuk dan ukuran yang persis sesuai dengan keinginannya. Lalu bejana itu dibiarkan beberapa hari supaya kering, barulah masuk dalam proses pembakaran. Sebagai finishingnya, bejana tersebut bisa digambar, dicat warna-warni, atau dihiasi agar tampak indah di mata Sang Penjunan. Demikian juga setiap kita yang dipanggil oleh Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan yang mau meresponi panggilan itu dengan sungguh-sungguh, entah kita Kristen sejak lahir karena berasal dari keluarga Kristen, atau kita menjadi Kristen sesudah remaja bahkan dewasa, kita akan mengalami proses pembentukan ulang. Kerikil atau benda-benda yang akan mengganggu proses pembuatan dan pembentukan menggambarkan sifat-sifat manusia lama kita yang akan dibuang dan disingkirkan oleh Sang Penjunan Agung kita. Hati yang keras dengan proses yang tepat akan Tuhan lembutkan. Bentuk yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan, selama masih bisa dibentuk, akan terus Tuhan perbaiki. Demikianlah melalui berbagai peristiwa-peristiwa dan berbagai kondisi yang kita alami, baik di rumah, di dalam rumah tangga kita, di lingkungan kita tinggal, dalam komunitas, juga dalam pelayanan, atau persekutuan kita dengan saudara seiman di dalam gereja. Ada suka dan duka, kondisi yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Mungkin ada juga sakit penyakit
dalam diri kita yang bisa membatasi aktivitas kita. Dalam relasi dengan sesama ada gesekan, benturan yang bisa membuat hati tergores, memar dan terluka, kesukaran dan tekanan yang bisa menimbulkan rasa sakit dan menderita, rasa kecewa ketika kenyataan tidak seperti yang kita harapkan. Bisa karena perbuatan kita sendiri atau akibat tindakan orang lain. Bisa karena bencana alam ataupun wabah penyakit. Proses pengeringan juga bisa menggambarkan ketika kita seolah-olah dibiarkan, tidak ada yang peduli. Lalu proses pembakaran, semua itu harus kita maknai sebagai proses pembentukan dan pemurnian. Kadang proses ujian yang cukup panjang dan terasa melelahkan. Melalui proses-proses kecil yang sebelumnya kita alami, sesungguhnya Tuhan sedang melatih kita untuk menjadi kuat dan semakin dimurnikan. Sesudah proses itu kita lalui, kita seharusnya sadar betapa Allah sebagai Sang Penjunan Agung kita setia melatih dan menopang kita. Tanpa itu kita tidak akan mampu menjalani semuanya. Allah Bapa kita tahu persis bagaimana memproses dan membentuk setiap kita, agar kita sebagai anak-anaknya memiliki kehidupan yang bermakna dan menghasilkan buah-buah kehidupan yang memberi manfaat bagi sesama kita dan menjadi indah dalam pemandangan Allah. Yang penting dan juga menentukan hasil akhir adalah bagaimana respon kita. Ketika kita menjalani proses-proses itu, bagaimana sikap, perkataan, dan tindakan kita. Itulah yang ada di dalam kendali diri kita. Kita harus bisa mengendalikan respon kita sebagai bentuk pengendalian diri. Respon yang benar dan tepat akan menghasilkan sukacita, kedamaian, dan ketentraman. Sikap dan penilaian orang lain bisa menjadi dasar untuk kita introspeksi dan evaluasi diri. Selanjutnya, kita belajar untuk menyerahkan semuanya pada Tuhan yang memang pegang kendali atas kehidupan ini. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa seizin Dia, Sang Penjunan Agung yang omnipoten. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Demikianlah kesaksian Ayub. Perubahan-perubahan menjadi baik, bahkan perubahan-perubahan besar Tuhan kerjakan dalam diri orang-orang yang memiliki respon yang benar ketika diproses. Yang dulu mudah marah menjadi orang yang lebih sabar, yang sulit mengampuni dan suka mengingat kesalahan-kesalahan orang lain menjadi mudah memaafkan, dan justru suka mengingat kebaikan-kebaikan orang lain. Dulu suka mengeluh, sekarang menjadi orang yang selalu bersyukur. Tepat sekali firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28-29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya, itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita hanya bisa membagikan apa yang kita miliki. Demikian juga apa yang saya sampaikan ini juga pengalaman yang saya miliki di dalam perjalanan kehidupan saya. Demikianlah acara Biola sore hari ini, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita naikkan doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, segala puji dan hormat hanya bagi-Mu. Terima kasih untuk sore ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami seperti tanah liat di tangan penjunan. Demikian Engkau berhak penuh untuk membentuk kami menjadi pribadi yang Kau mau.
dan boleh memiliki karakter seperti putramu. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, kiranya Tuhan lawat dan sembuhkan. Yang sedih Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam pergumulan Tuhan bukakan jalan. Ampuni kesalahan kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam kebersamaan kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.